Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya di analisis laporan keuangan adalah bagaimana kita melakukan analisis terhadap modal kerja, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan modal kerja. Mahasiswa biasanya kebingungan dalam menyebutkan antara modal kerja dan modal dalam istilah ekuitas ya. Jadi ada beda antara modal kerja dengan ekuitas atau modal yang biasa disebut. Modal kerja berhubungan erat dengan operasi perusahaan, akan menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety para kreditur, terutama kreditur jangka pendek. Jadi tujuannya adalah tadi untuk kreditur meminjamkan uang kepada perusahaan. Tujuan dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Adanya modal kerja yang cukup sangat penting bagi suatu perusahaan. Artinya cukup, tidak berlebih dan juga tidak kekurangan. Hal tersebut menunjang kegiatan perusahaan dalam kegiatan operasinya sehari-hari. Berlebih juga tidak baik. Artinya menimbulkan efek negatif. Ada modal kerja yang tidak produktif sehingga disebut dana menganggur. Konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja dalam teori. Yang pertama adalah modal kerja konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Dari ketiga perbedaan konsep modal kerja ini yaitu bahwa modal kerja kualitatif adalah gross working capital. Gross working capital di sini adalah jumlah modal kerja kotor yang ada di aktiva lancar atau aset lancar. Sementara konsep kuantitatif adalah net working capital atau modal kerja bersih. Ya, modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih ini adalah selisih antara aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Yang ketiga, konsep modal kerja fungsional. Pada prinsipnya, semua dana yang dimiliki oleh perusahaan ditujukan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Yang ketiga, ada yang dihasilkan sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, contoh misalkan perusahaan dagang, modal kerja fungsionalnya yang paling dominan apa? Persediaan barang dagang tentunya. Untuk perusahaan manufaktur, mereka memerlukan mesin-mesin produksi untuk memproduksi suatu produk sehingga memperoleh pendapatan, ataupun usaha jasa kontrakan, maka asetnya dalam bentuk tadi rumah-rumah kontrakan atau kos-kosan ya. Nah, itu yang disebut dengan modal kerja fungsional yang intinya adalah untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan bagi perusahaan. Pentingnya modal kerja bagi perusahaan. Pertama adalah melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja yang karena turun nilai dari aktiva lancar perusahaan, dan beberapa lain. Pentingnya dari modal kerja tersebut memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih ringan kepada para pelanggannya. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Nah, ini pentingnya modal kerja bagi perusahaan ya. Dan kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan modal kerja ada dari pertama poin A adalah sifat atau tipe dari perusahaan. Semakin kompleks perusahaan itu beraktivitas, beroperasi, maka semakin tinggi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan. Ya tadi manufaktur atau perusahaan pabrik gitu, maka modal kerjanya akan sangat besar. Contoh lain adalah perusahaan jasa salon misalkan. Nah, apa saja yang diperlukan di usaha jasa tersebut ataupun bengkel ya, bengkel reparasi motor dengan mobil pun tidak sama.
artinya tipe dari perusahaan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Ya, semakin lama memproduksi barang, misalkan produksi lemari, meja, kayu, kursi dan sebagainya membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan produksi makanan gitu kan, yang satu hari mampu menghasilkan produk banyak gitu kan. Nah itu jangka waktunya. Kemudian syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Ya kalau misalkan perusahaan dapat membeli barang dengan secara kredit, ya berarti perusahaan tersebut tidak perlu mengeluarkan dulu modal kerja untuk pembelian barang. Begitu juga dengan penjualan ya. Ketika penjualannya secara kredit, maka modal kerjanya akan semakin lama kembali menjadi kas karena ada dalam piutang. Sifat modal kerja ada yang sifatnya permanen working capital, ada modal kerja yang sifatnya variabel working capital. Nah, di sini perbedaannya, kalau yang permanen berarti adalah modal kerja yang fix atau tetap dibutuhkan oleh perusahaan. Modal kerja variabel tergantung pada jumlah aktivitas. Seperti itu. Aktivitas perusahaan. Semakin banyak aktivitas perusahaan dalam membuat produk, maka variabel modal kerja semakin banyak. Kemudian arus dana yang menggambarkan proses perubahan aktiva tetap ke modal kerja, di mana di situ ada kas, bahan, upah, dan ongkos. Aktiva tetap dan penyusutan, ada poin ke bawah di situ A, B, kemudian C, bahan, upah, biaya lainnya. Kemudian dari aktiva ada depresiasi ya, bahan, upah, dan ongkos, memunculkan bahan, upah, dan lainnya. Kemudian bahan, upah, ongkos, kemudian kembali lagi menjadi kas tadi. Dari bahan, upah, biaya lain menghasilkan produk dijual, dan ketika penjualan terjadi kembali menjadi kas. Depresiasi dari aktiva yang kita beli, ada depresiasi atau penyusutan. Nah ini perhitungan kenapa depresiasi penyusutan kemudian menjadi sumber modal kerja ya. Nah, di situ depresiasi sebanyak 500.000 dikurangi dari pendapatan ya, dari keuntungan laba kotor. Nah yang 500.000 ini otomatis tersimpan dalam dana cadangan, namanya akumulasi penyusutan. Seperti itu. Ya, jadi penyusutan sebenarnya adalah sumber modal kerja. Nah, di situ juga dapat dijelaskan bahwa aktiva lanja bertambah sebesar 500.000, 5 juta ya, dari penerima 500.000 penjualan barang dagang, dari hasil penjualan dikurangi lagi harga pokok penjualan. Nah, itu perhitungannya. Kemudian sumber modal kerja, poin A, hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat berharga atau investasi ya. Kita berinvestasi pada perusahaan lain, nah kemudian kita jual. Nah penjualan masuk ke perusahaan berupa kas. Kemudian penjualan aktiva tetap, pada aktiva yang tidak produktif seperti tanah kita jual, maka ada aliran kas masuk sebagai modal kerja. Kemudian penjualan saham atau obligasi, kita mengeluarkan saham untuk di pasar modal ya, untuk kemudian dibeli oleh para investor saham tersebut atau obligasi tersebut, maka akan adanya arus kas masuk dari penjualan saham atau obligasi tersebut. Adapun uang muka, di situ uang muka yang diterima dari pelanggan merupakan juga sumber dari modal kerja. Poin selanjutnya adalah bantuan kredit dari bank maupun pemerintah. Ya seperti bantuan saat pandemi sekarang ya, ada bantuan untuk UMKM. Nah itu juga merupakan sumber modal kerja bagi perusahaan. Nah untuk analisisnya memang nanti ada perhitungan mana yang memang sumber modal kerja, mana yang memang penggunaan modal kerja. Nanti akan kita buatkan studi kasusnya, di mana ada sumber modal kerja, misalkan ketika piutang bertambah, apakah itu mengurangi sumber modal kerja atau menambah sumber modal kerja? Ketika hutang berkurang, apakah itu merupakan jenis sumber modal kerja atau malah sebaliknya penggunaan modal kerja? Aktiva tetap berkurang, ya aktiva tetap berkurang, hutang
bertambah, hutang berkurang, piutang bertambah, piutang berkurang, dan aset akun-akun lain ketika ada penambahan atau pengurangan itu merupakan penambahan atau penggunaan modal kerja. Nah, ini bertambahnya modal kerja, adanya kenaikan sektor modal baik yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham tadi ya, penjualan saham atau obligasi kepada investor, adanya tambahan investasi, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva maupun melalui proses depresiasi, adanya penambahan hutang jangka panjang baik dalam bentuk obligasi, hipotek atau hutang jangka panjang lain yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam sektor atau pos tidak lancar non current account ya, jadi yang termasuk ke dalam pos tidak lancar itu ada aset tetap, ada hutang jangka panjang, itu adalah pos tidak lancar. Nah, barangkali penjelasan untuk di pertemuan pertama membahas tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas tentang penggunaan modal kerja. Kalau ini adalah tadi kalau kita review apa yang dimaksud dengan modal kerja, konsep modal kerja apa saja, kemudian perbedaannya apa antara konsep yang satu dengan yang lain, kemudian pentingnya modal kerja bagi perusahaan untuk apa, kemudian juga sumber modal kerja dari mana, bertambahnya modal kerja karena apa, nanti berkurangnya modal kerja seperti apa. Ya, jika ada pertanyaan bisa silahkan di komen di video ini. Ya, kita akan coba bahas ataupun di aplikasi Google Classroom, grup WA ataupun apa untuk membahas apa yang sekiranya perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini ada juga aktiva lancar modal kerja ya, tadi yang disebut dengan modal kerja adalah berkaitan aktiva lancar, ada utang lancar, aktiva tetap lainnya, kemudian ada utang jangka panjang, ada modal. Ini adalah unsur modal kerja yang ada di neraca. Tadi ya, di neraca berkaitan dengan aset lancar, aset tetap, aktiva tetap ya, atau aktiva lainnya. Aset tetap lainnya ada utang lancar, utang jangka panjang, dan ini adalah akun-akun yang berada di neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Ada current asset atau current akun ya. Current akun itu termasuk adalah aset lancar, hutang lancar itu adalah current akun. Ada yang non current akun, aktiva tetap lainnya, hutang jangka panjang, dan modal. Nah, ini sekali lagi pembahasan tentang sumber sampai dengan sumber modal kerja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan di video berikutnya akan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share.